Oke teman-teman, selamat datang di channel 10 menit. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita lengkap film The Witches yang dirilis tahun 2020. The Witches adalah film yang menceritakan tentang anak yang dirawat oleh neneknya dan mengabdikan hidup mereka untuk bersama-sama memberantas penyihir jahat di dunia. Film ini bergenre fantasi adventure yang colorful dan family friendly, cocok untuk ditonton bareng keluarga. Sebelum kita mulai, saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung konten spoiler. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita diawali dengan suatu presentasi yang entah dari siapa yang menjelaskan keberadaan penyihir di dunia, yang mana mereka akan membenci anak kecil dan menghabiskan waktu hidup mereka hanya untuk menyingkirkan anak kecil. Kemudian cerita kehidupannya diawali dengan seorang anak kecil, anggap saja namanya Billy, yang mengalami kecelakaan dan kedua orang tuanya meninggal, yang kemudian ia dirawat oleh neneknya. Keesokan harinya mereka tiba di rumah nenek. Billy terdiam merenungi kepergian kedua orang tuanya. Oleh karenanya, neneknya yang baik berusaha menghibur Billy agar kembali ceria. Namun tetap hal itu belum cukup untuk mengatasi kesedihan Billy. Namun nenek tak gentar untuk membuatnya ceria dan tersenyum. Kemudian neneknya memberi hadiah tikus kecil berwarna putih yang diberi nama Daisy. Billy selalu bermain bersama Daisy dan terlihat semakin ceria bersamanya. Sedikit demi sedikit neneknya berhasil menghapus kesedihan Billy. Namun pada malam itu, tiba-tiba seorang penyihir datang ke kehidupan mereka, dan dari sini neneknya mulai dimantrai penyihir yang membuatnya batuk-batuk. Esoknya mereka berbelanja untuk membeli bahan-bahan racikan penyembuh nenek, di mana nenek ini adalah peracik terkenal di Alabama. Billy berencana membeli paku lapis untuk membuat rumah Daisy. Setibanya ia mendapatkan paku lapisnya, ia didatangi oleh penyihir yang hendak memberikan permen kepadanya. Untungnya, neneknya segera menemuinya dan menyuruhnya untuk bergegas. Malamnya, Billy bercerita tentang penyihir yang menemuinya tadi. Neneknya sigap langsung menanggapi dengan pertanyaan karakteristik penyihir tersebut. Billy mengiyakan semua lontaran pertanyaan nenek, dan nenek pun langsung mengatakan bahwa itu adalah penyihir. Untuk meyakinkannya, nenek menceritakan kisah dengan sahabatnya yaitu Alice Blue. Sikap Alice yang suka melamun membuatnya terjerat pemberian permen oleh penyihir. Namun nenek saat itu takut dan hanya bisa berlari. Malamnya, Alice tampak tersenyum dan membuat nenek lega. Namun esoknya barulah Alice menjadi seekor ayam dan disaksikan oleh nenek. Hal itu membuat warga bingung, namun nenek tidak dapat mengungkapkannya. Setelah bercerita, mereka kemudian memutuskan untuk mengungsi agar menjauh dari penyihir yang menemui mereka di Toserba. Mereka berencana pindah ke hotel termewah di Alabama yang tentunya memakai bantuan orang dalam, yaitu sepupu nenek bernama Eston. Di perjalanan, mereka berbincang tentang keberadaan penyihir di setiap kota yang memiliki pertemuan rahasia bernama Coven di setiap negara yang dipimpin oleh penyihir agung. Sesampainya di hotel, ternyata akan ada kedatangan anggota masyarakat internasional untuk pencegahan kekejaman anak kecil. Mereka kemudian menuju kamar 766, tempat mereka menginap dan terletak di lantai 4. Seketika itu datanglah anggota kelompok masyarakat tersebut dan terlihat betapa mewahnya setelan mereka. Mereka langsung dihampiri oleh manajer hotel bernama R.J. Stringer dan berbincang mengenai peraturan hotel bahwa dilarang membawa hewan masuk. Namun pemimpin anggota masyarakat tersebut tetap bersikeras dan memaksa untuk membawa kucingnya. Malamnya, nenek mendeskripsikan kepada Billy mengenai rupa penyihir. Kejahatan murni yang sejati, tapi mulutnya melar hingga kuping yang ditutupi make up tebal. Selalu memakai sarung tangan karena memiliki cakar, lubang hidung besar, dan tak memiliki jari kaki serta botak. Bahkan nenek menjelaskan bahwa penyihir membenci bau anak kecil. Ternyata kucing peliharaan tadi mengintip keberadaan nenek dan Billy, yang lalu ia sampaikan kepada ketua anggota masyarakat tadi. Saat ia bercermin, terlihat muka aslinya yang buruk rupa, dan dari sini kita tahu bahwa ia dan kelompoknya adalah penyihir. Esoknya, Billy menyiapkan sarapan enak untuk nenek. Sementara nenek menikmati sarapannya, Billy berniat melatih Daisy. Billy kemudian menemukan aula besar tempat para penyihir akan berkumpul. Di situ ia bertemu dengan teman barunya Bruno Jenkins. Namun seketika ingin berkenalan, ibu Bruno yang galak membawa Bruno kembali. Billy langsung memasuki aula itu dan karena dirasa sepi, ia melatih Daisy di situ. Tak disangka, para penyihir itu sudah tiba ke dalam aula itu dan memulai konferensi. Pada saat itu juga dilakukan pelepasan atribut yang menunjukkan rupa asli mereka, yaitu penyihir.
Billy pun langsung menyadari bahwa mereka adalah penyihir dan yang memimpin konferensinya adalah si penyihir agung. Mereka berencana menghapuskan setiap anak kecil di dunia dengan membuka toko permen lezat yang diberi formula nomor 86 sebagai racikan pengubah anak-anak menjadi tikus. Dengan formula 86 ini, satu tetesnya akan mengubah anak-anak menjadi tikus dalam 1 jam, 2 tetes dalam 30 menit, dan 3 tetes dalam sekejap. Ternyata, penyihir agung menyadari keberadaan Billy di bawah panggung dan mencoba menemukannya. Untung saja Billy sudah menyelamatkan diri ke dalam ventilasi udara. Tepat beberapa detik sebelum 12.25, Bruno memasuki aula itu dan menagih coklat yang dijanjikan penyihir agung. Dan tepat pada 12.25, Bruno langsung berubah menjadi tikus. Penyihir langsung mencoba menginjak Bruno, namun dengan segera Daisy menolong Bruno dan membawanya ke dalam ventilasi udara. Tiba-tiba penyihir agung memergoki Billy dan memberikannya 3 tetes formula 86 sehingga Billy berubah menjadi tikus. Menyadari hal itu, Billy langsung berlari ke dalam ventilasi dan dengan pemanjangan tangannya penyihir agung berusaha menangkap mereka bertiga. Untung saja mereka berhasil melarikan diri dari gapaian tangan penyihir agung. Di dalam ventilasi itu mereka berbincang dan Billy baru tahu bahwa Daisy dulunya anak perempuan bernama Mary. Dengan susah payah mereka menuju kamar nenek dan akhirnya berhasil, bahkan hingga hampir terkena pukulan cleaning service. Setelah bertemu nenek, Billy langsung mengatakan bahwa itu dirinya yang telah diubah menjadi tikus oleh penyihir agung, kemudian memperkenalkan Bruno dan Mary. Kemudian mereka berencana mengambil ramuan milik penyihir agung agar nenek bisa membuat ramuan untuk mengubah mereka menjadi manusia lagi. Billy dengan cepat lalu menjelaskan rencananya dan mereka langsung melakukannya. Billy menaiki rajutan jahit wall neneknya. Billy berlari mengambil ramuannya dan kembali ke atas ditarik nenek. Meski sempat tertangkap oleh penyihir agung dan berbincang-bincang dengan nenek, namun untung saja manajer hotel yang datang ke kamar penyihir agung mengamankan kondisi tersebut. Di sini manajer hotel itu menawarkan kandang kucing dan menu makan malam bersama penyihir. Penyihir agung kemudian menyuruh agar makanan mereka tidak diberikan bawang, dan manajer hotel itu pun pergi. Sementara itu, nenek mencoba membuat ramuannya, namun belum berhasil karena kuatnya kekuatan ramuan milik penyihir agung itu. Namun mereka tidak kecil hati dan mencoba melakukan siasat lain. Mereka lalu berencana menyelinap ke dapur dan menuangkan ramuan formula 86 ke dalam sup para penyihir agar mereka semua menjadi tikus. Billy lalu masuk ventilasi untuk menyelinap ke dapur. Sesampainya di dapur, Billy langsung mencurahkan ramuan formula 86 ke dalam sup tersebut. Setelah itu, Billy langsung beranjak pergi melalui ventilasi. Sementara itu, nenek mencoba menemui orang tua Bruno dan memberitahukan tentang Bruno yang sudah menjadi tikus. Namun tetap saja hal itu tidak membuat mereka percaya saat nenek menunjukkan sosok Bruno sekarang dan malah memanggil manajer. Setelah itu, Billy keluar dari ventilasi dan mengabarkan bahwa ia berhasil mencurahkan ramuan ke supnya. Kemudian mereka berpindah ke dapur dan di situ sudah berkumpul para penyihir untuk menikmati hidangan sup. Seketika itu, manajer hotel datang dan menyuruh nenek membuka tasnya karena ada aduan bahwa ia membawa tikus. Namun dengan kepiawaian nenek dalam berargumen, mereka pun lolos. Nenek pun kembali duduk di meja makannya dan menyaksikan acara makan malam para penyihir. Sembari memesan makanan, ternyata penyihir agung menyadari bahwa nenek adalah teman masa kecilnya Alice Blue yang ia ubah menjadi ayam dan menemuinya. Namun perhatian mereka teralihkan karena ramuannya berhasil membuat salah satu penyihir menjadi tikus yang menyeramkan. Hal ini kemudian disusul oleh penyihir lain. Sementara itu, Billy dan teman-temannya berhasil mendapatkan kunci kamar penyihir agung. Dalam kekacauan itu, nenek diam-diam menyusup ke kamar 666 milik penyihir agung. Setelah memasuki kamarnya, mereka langsung mengumpulkan ramuan formula 86 itu. Namun seketika itu, penyihir agung datang dan mendapati nenek di sana. Nenek mulai ketakutan karena penyihir agungnya tidak memakan supnya. Sementara itu, Billy, Bruno, dan Mary membuat siasat, di mana Mary dan Bruno menjepit kaki penyihir agung, dan ketika ia berteriak, Billy melompat lalu memasukkan formula 86 ke mulut penyihir agung. Hal itu berhasil membuatnya menjadi tikus yang menyeramkan. Penyihir agung lalu mengejar mereka bertiga. Untung saja, nenek sigap langsung mengurung tikus penyihir agung itu dengan toples.
Sementara itu, Billy mengambil kunci box uang milik penyihir agung tersebut dan nenek membuka kotak itu. Selain menemukan uang yang banyak, nenek menemukan alamat penyihir di dunia. Dengan uang sebanyak itu, formula 86 dan alamat penyihir itu, maka mereka berencana untuk mengubah semua penyihir di dunia menjadi tikus. Nenek lalu membebaskan Hades, kucing si penyihir agung, agar nantinya penyihir agung dimakan oleh Hades. Dengan uang itu, nenek lalu membagi-bagikan tip yang banyak kepada setiap pegawai hotel. Lalu nenek mencoba menemui ibunya Bruno, dan Bruno angkat bicara. Tapi ternyata ibunya tidak suka tikus, sehingga mereka memutuskan untuk hidup bersama. Mereka menghabiskan waktunya dengan bahagia, sembari berkeliling dunia memberantas para penyihir. Selesai. Sekian dulu alur cerita film The Witches. Semoga teman-teman dapat mengerti tanpa harus menonton filmnya secara lengkap. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.